Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya membahas tentang analisis regresi sederhana. Saya contohkan kemarin X1 terhadap Y pada pertemuan sebelumnya. Kemudian untuk analisis regresi ganda, dua prediktor, dua variabel bebas, saya contohkan sebelumnya X1, X2 terhadap X3. Nah, sekarang untuk tiga variabel independen atau tiga variabel prediktor, X1, X2, X3 terhadap Y. Saya punya datanya di sini. Data ini sebenarnya data manipulatif, bukan data benar-benar dari lapangan, untuk keperluan analisis saja, sebagai contoh analisis. Saya misalkan X1, ini skornya X2, X3, dan Y. Kemudian kita pindahkan ke XPSS untuk dianalisis di sana. Seperti sebelum-sebelumnya, variabel Q-nya kita masukkan X1, X2, X3, Y, kemudian data Q-nya saya copy pastekan dari Excel tadi. Nah, di sini kita akan analisis menggunakan SPSS, analisis regresi ganda tiga variabel independen X1, X2, X3 terhadap Y. Caranya tetap sama, regression linear, saya reset dulu. Nah, untuk variabel dependennya adalah pemecahan masalah matematika, variabel dependen. Nah, ini perlu sekali untuk dikenali mana variabel dependen, X1, X2, X3-nya mana. Untuk pengujian baik regresi sederhana, dua variabel, maupun regresi ganda. Independennya ada tiga variabel, di sini kita masukkan semua variabel independennya. Kemudian statistiknya kita R-square-nya kita butuhkan deskriptif, part and partial correlation. Kemudian kita klik continue lalu OK. Akan muncul nanti output SPSS-nya, kita coba interpretasikan. Ini output SPSS-nya. Deskriptif statistiknya bisa dilihat di tabel deskriptif statistiknya. Kemudian di sana dilihat masing-masing variabel, nilai ini rata-ratanya, standar deviasinya, kemudian N-nya. Nah, correlation nanti juga bisa dilihat percent correlation untuk masing-masing variabel. Misal X1 terhadap mohon maaf, pemecahan masalah di sini, pemecahan masalah itu adalah Y. Y terhadap X1, ini korelasinya, terhadap X2, terhadap X3, korelasinya. Kemudian untuk melihat persamaan regresinya ke tabel koefisien. Untuk persamaan regresi tiga variabel prediktor, itu biasanya sama dengan A ditambah B1 kali X1 ditambah B2 kali X2 ditambah B3 kali X3. Itu untuk formula atau persamaan regresinya untuk tiga variabel prediktor. Nah, di sini kita lihat di kolom B, konstantanya itu min 1,727. Artinya persamaan regresinya sama dengan min 1,727 ditambah 0,973 X1 ditambah 0,69 X2 ditambah min 0,53 X3. Kemudian kita juga dari koefisien ini juga bisa melihat signifikansi untuk masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Misalnya X1 terhadap variabel Y-nya, X1 terhadap Y. Signifikansinya 0,00, lebih kecil dari 0,5, artinya signifikan, terdapat pengaruh ya, pengaruh X1 terhadap Y, kemudian X2 terhadap Y juga signifikan, lebih kecil dari 0,05, X3 terhadap Y juga lebih kecil dari 0,05, pengaruhnya signifikan. Kemudian kita lihat korelasi parsial. Parsial ini seperti di ganda sebelumnya disebutkan, misalnya pengaruh kebiasaan matematika terhadap pemecahan masalah matematika dengan mengontrol X2 dan X3.
korelasi parsialnya, maksudnya korelasi parsialnya itu sebesar 0,991. Kemudian X2 dengan mengontrol X1, X3 0,423, sementara X3 min 3,41. Minus. Kalau minus artinya jika korelasi berbentuk minus, artinya ketika variabel X-nya tinggi, maka Y-nya rendah. Ketika X-nya rendah, Y-nya menjadi tinggi. Korelasinya berbentuk negatif. Kemudian setelah melihat koefisien tabel koefisien untuk menyusun persamaan regresi, kita ke tabel ANOVA-nya. Nah, ANOVA ini akan melihat apakah variabel prediktor atau variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen, variabel Y. Nah, kita lihat hitungnya 988, kemudian signifikansinya 0,00. Selalu dalam interpretasi SPSS, kalau lebih kecil dari signifikansi atau p-value ini lebih kecil dari 0,05, maka tolak H0. Kalau misalnya lebih besar, maka terima H0 atau tolak H1. Nah, di sini lebih kecil dari 0,05, tolak H0, terima H1, yang artinya terdapat pengaruh variabel X1, X2, dan X3 secara simultan atau secara bersama-sama terhadap Y. Kemudian kita ke model summary ini untuk melihat berapa persentase variabel X1, X2, dan X3 mampu menjelaskan Y. Di sini bisa dilihat di R-square-nya 0,984. Artinya 98,4% X1, X2, X3 mampu menjelaskan Y, variabel Y-nya. Nah, demikian untuk perhitungan analisis regresi 3 variabel independen terhadap Y, bagaimana perhitungannya di SPSS, kemudian interpretasi output SPSS-nya. Mohon maaf sekiranya ada kekeliruan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.